marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam acara berbagi praktik baik dalam materi budaya positif. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat manfaatnya yang berlimpah. Amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini acara berbagi praktik dalam materi budaya positif akan disampaikan materinya oleh Bapak Ibu Wasili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita sama-sama kita diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan pertemuan di Aula SD Gadis Kita Cinta ini. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya hormati Bapak dan Ibu, majelis guru serta pegawai SPID Gadis. Terima kasih kami telah mempersiapkan kegiatan ini. Juga kepada Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu hadir dalam kegiatan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, di sini kita akan melihat bagaimana peran kita sebagai seorang guru untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, Bapak dan Ibu. Itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya hal ini kita sebagai seorang guru penting mewujudkan budaya positif dalam rangka meningkatkan karakter peserta didik kita di sekolah yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bermain. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tangan diputar, lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, buka menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, buka menjadi empat, buat kamera cetek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, buka menjadi enam, buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, buka menjadi delapan, buat telinga becek, lima jari kanan, lima jari kiri, buka menjadi sepuluh, siap berdoa. Berikan apresiasi, tepuk tangan buat kita semuanya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, Bapak dan Ibu. Budaya positif yang diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol yang beranggapan bahwasanya murid bisa menjadi sesuatu sesuai keinginan kita. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kita mengubah paradigma bahwasanya awalnya kita menginginkan murid itu sesuai dengan keinginan kita. Ternyata itu bertolak belakang dalam hal ini. Jadi diharapkan nanti setelah kegiatan hari ini kita bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif.
Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini merupakan suatu hal yang kita ketahui bahwasanya apabila terbiasa bagi siswa tersebut sehingga mereka dengan nilai-nilai yang telah kita terapkan bersama akan menimbulkan jiwa pribadi yang kritis. Mereka itu penuh hormat dan bertanggung jawab dalam segala bidang yang telah kita sepakati di kelas kita masing-masing. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi seorang murid. Nanti kita akan dipertemukan bagaimana kontrol kita sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya menuntun, pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita memberikan tuntunan dengan tujuan adalah kodrat yang ada pada peserta didik tersebut dapat mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kita memperbaiki perilakunya, Bapak dan Ibu, yang biasanya mereka tidak biasa belajar, kita arahkan ke kegiatan belajar yang rutin, disiplin, dan tekun. Dan juga tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seperti bagaimana kita membantu mereka untuk menimbulkan minat-minat mereka, bakat-bakat yang sudah ada pada mereka, kita tebalkan kembali. Artinya apa? Kita tebalkan itu, kita arahkan mereka sesuai dengan minat, bakat maupun potensi yang telah ada pada mereka sendiri. Perubahan paradigma teori kontrol. Ini pandangan guru mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini pandangan-pandangan paradigma. Kita sebagai seorang guru tentunya kita harus penting mengetahui penerapan budaya positif yang sebaik mungkin. Ada sebuah permainan, Bapak dan Ibu. Ya. Ada A dan B. Ya, jadi Bapak dan Ibu dan teman Bapak dan Ibu, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu. Letakkan di salah satu tangan Bapak dan Ibu dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Bapak dan Ibu akan mencobakan dengan sekuat tenaganya dengan berbagai cara untuk meminta Bapak dan Ibu memberikan benda tersebut. B bisa membujuk dengan cara mengancam, dengan cara menghardik, dengan cara merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi? Coba bayangkan sekarang. Bapak Ibu memiliki sebuah kertas. Di dalam itu ada tulisan yang menurut Bapak dan Ibu berharga sekali. Jadi dalam hal itu ada teman kita untuk dia mencoba memaksa, menghardik, merayu. Coba sampaikan kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan tentang kertas tersebut. Apakah Bapak Ibu buka kepalan tangan Bapak Ibu atau bagaimana? Ya, coba Bonet, gimana Bonet? Mempertahankan. Berarti yang lain gimana?
Apakah kita buka kepalan tangan kita? Kalau jadi dia bertambah aja sih Pak. Kalau dia minta, berikan saja. Yang lain bagaimana Bapak dan Ibu? Kan masuk-masuk. Ya, dia sudah berpandai, berancam, merayu, atau menyuap kita. Tadi Bonet menyampaikan kita akan mempertahankan ya. Kalau Bonena akan Kalau dia bapak ya dia buka. Dia? Buka. dibuka saja oleh dia saja. Berarti itulah pandangan kita terhadap sesuatu hal yang merupakan itu bisa kita nilai nanti setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Ya Bapak dan Ibu, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Kalau Bunet tadi dia akan mempertahankan, itu merupakan apa menurut Bunet? Sehingga Bunet mempertahankan? Tergantung situasi. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bunet yang telah menyampaikan apresiasinya, telah menyampaikan pendapatnya. Jadi sekarang ini di situ kita bisa mengetahui siapa yang memegang kontrol diri kita, Bapak dan Ibu. Kita sendiri ya. Berarti semua sesuatu itu, kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Itu hikmah yang bisa kita pelajari. Apapun sesuatu hal yang berharga kita genggam, dan bagaimanapun orang mengancam, menghardik, membujuk dan merayu kita, namun kalau kita masih berkomitmen belum membuka, kita tidak akan membuka. Di sini bisa kita lihat kepada kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka dan menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, begitu juga lah peserta didik kita. Ya, dan dalam hal ini bisa kita ambil maknanya, begitu juga lah peserta didik kita, Bapak dan Ibu. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin atau budaya disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Ini ada hukuman dan juga penghargaan. Membuat keyakinan jelas atau sekolah. Artinya apa? Kita membuat sebuah keyakinan berdasarkan kesepakatan kelas seperti yang telah kita sepakati di segala kita. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan menegakkan segitiga restitusi. Ini materi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, sekarang ini motivasi perilaku manusia. Ya, ada eksternal, ada internal. Siapa yang kira-kira bisa? Eksternal itu apa? Siapa yang bisa menyampaikan? Motivasi eksternal. Ya, silakan Bu Soni. Apa? Motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Ya, kalau yang internal dari dalam diri sendiri. Jadi dua motivasi perilaku manusia itu ada eksternal dan juga ada internal. Kemudian pertanyaan pemantik di sini, sebagai seorang guru, di sini bisa kita baca bersama Bapak dan Ibu. Ya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya. Silakan Pak. Halo.
Mana Pak? Dari dalamnya, dari dalam diri. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Berarti jawaban tadi adalah motivasi dari dalam diri. Pak An, tepuk tangan buat Pak An. Silakan yang lain. Tadi Pak An udah Maria Pona, silakan Pona. Kita sebagai seorang pendidik untuk tepat waktu membiasakan diri tepat waktu hadir di sekolah itu motivasinya adalah bahwa kita harus mengetahui bahwa anak itu memang tidak menjadi anak yang pendengar terbaik. Jadi anak tidak bisa mendengar yang baik menjadi pendengar yang baik. Akan tetapi mereka adalah peniru terbaik. Untuk itu kita usahakan mengajarkan atau memberikan contoh-contoh dari sikap positif kita dulu, sehingga anak bisa meniru apa-apa yang perilaku positif dari kita sebagai seorang pendidik dan pembimbingnya sekaligus. Saya kira itu saja. Motivasinya, Motivasinya dari luar. dari luar. Ya, dari luar. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu ada dua pendapat motivasi yang berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Tepuk tangan buat Ana. Terima kasih. Kita lihat bersama Bapak dan Ibu yang kedua-duanya ada baiknya. Dari dalam diri, keinginan untuk memenuhi kewajiban atau keinginan untuk mendisiplinkan siswa juga sebagaimana yang kita harapkan siswa kita. Dan sebagaimana yang disampaikan Bu Ana tadi, bahwasanya mengingat siswa kita, mereka tidak belajar, tentu keinginan kita untuk sesegera mungkin untuk masuk ke dalam kelas. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Jadi tolong kita jawab masing-masing Bapak dan Ibu ya. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-muridnya. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya sama dengan tadi, ini adalah eksternal, juga mendapatkan imbalan, kita mengharapkan imbalan mungkin dengan rajin kita diberi penghargaan sebagai guru berprestasi, sebagai seorang guru yang rajin, atau dikasih label sertifikat guru disiplin atau lain sebagainya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, mana yang kita pilih Bapak dan Ibu? Yang nomor berapa? Yang nomor berapa? Nomor 3. Menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi kita tahu itu adalah hal yang baik untuk diri kita. Next. Motivasi perilaku manusia yang seharusnya, yaitu motivasi internal. Sebagaimana yang kita jawab bersama tadi, adalah menghindari hukuman dan memberikan penghargaan bagi yang akan meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya, jadi ini motivasi yang seharusnya adalah motivasi next, dihukum oleh penghargaan. Ya, itu sangat bahaya ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah hukuman Bapak Ibu ya. Berarti teori menyampaikan bahwasanya berdasarkan penelitian bahwasanya temuan-temuan bahwasanya penghargaan yang kita berikan kepada seseorang itu adalah hukuman. Ya, ternyata itu hukuman, bukan hal yang baik ternyata.
dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan adanya faktor ketergantungan. Ya, kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, misalnya ini kelas terbaik, nah, ya, ini kelas upacara terbaik hari ini kelas kultur terbaik hari ini. Jadi itu ternyata memberikan hukuman Bapak dan Ibu. Dia akan merasa jenuh, dia akan merasa terpaku dengan penghargaan yang telah kita berikan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ketika saat kita tidak bisa memberikan penghargaan, dia akan kesal. Ya, itu makanya dikatakan penghargaan merusak sebuah hubungan. Dihukum oleh penghargaan, penghargaan menurunkan kualitas. Ternyata ketika mereka tidak dikasih lagi penghargaan, mereka akan drop. Ya, mereka akan drop. Tidak semua orang yang akan mampu memberikan penghargaan setiap hari, setiap saat kita mencapai sebuah keberhasilan. Tidak semua orang yang mampu untuk memberikan penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi dengan seseorang itu ya terpakulah dengan yang apa telah diberikan penghargaan, itu saja yang akan dilakukannya, dan berharap untuk menimbulkan kreativitas yang lain. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi tidak ada keinginan lagi untuk bertambah kreatif dan ingin meningkatkan potensi dirinya. Tindakan guru. Di sini Bapak dan Ibu sama kita perhatikan nomor 1. Ayo kita baca bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku tulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini yang dibuat di dalam tanda kutip itu Bapak dan Ibu. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Apa itu Bapak Ibu? Berapa orang yang macam mana tentang hukuman? Angkat tangan. Hukuman, yang hukuman. Baik, konsekuensi. Ya. Yang lain hukuman. Ya, tidak apa-apa. Jangan takut salah. Kita tidak salah yang dibilang di sini. Gimana? Hukuman. Kedua. Berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu? Hukuman. Atau konsekuensinya? Kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali. Ya berarti ya, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa itu? Hukuman. Konsekuensi hukuman. Coba kita lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak kita di dalam ruangan, dia mencoret-coret buku temannya. Kita minta untuk mengganti buku tersebut. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa itu? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa itu pasti? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat. Next. Ini jawaban. Ya. Di sini ternyata mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Ya. Mengelilingi lapangan berlari itu hukuman. Murid diminta push up itu hukuman. Ya. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Di sini berbeda hukuman dan konsekuensi, sama-sama kita lihat. Ternyata hukuman sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Menurut anak, membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri,
konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini akan timbul apabila terjadi hukuman kepada. Ini konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia tidak nyaman juga, tetapi jangka waktunya tidak panjang. Anak menghargai disiplin. Dengan ada disiplin konsekuensi, dia akan menghargai disiplin. Stimulus ketika dikasih pandangan, responnya ada, tanggapannya ada. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Ya, itu apabila dengan konsekuensi. Next. Konsekuensi merupakan akibat langsung dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Untuk menghindari dampak hukuman dan konsekuensi, maka kita perlu menerapkan proses restitusi. Ya. Dengan membuat keyakinan kelas, upayanya adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Jadi seorang guru sangat berperan sekali mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal atau umum yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan akan lebih memotivasi mereka dari dalam. Berarti setelah kita bentuk kesepakatan kelas, bentukan keyakinan kelas, itu akan lebih bentuk motivasi yang bersih. Bagaimana yang kita ketahui motivasi yang terbaik adalah motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Membuat keyakinan kelas. Ya. Lalu bagaimana cara membuat keyakinan kelas kepada itu? Membuat keyakinan kelas atau sekolah berperan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri peserta diri itu sendiri. Ya, karena menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu yang negatif daripada itu. Positif semuanya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Semua warga kelas baiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat, kursi atau bagaimana, atau kembali dari peserta didik bersedia menjawab ulang kembali. Kalau belum berhasil, ulang kembali. Ini peraturan keyakinan kelas yang dituju, tidak dibagikan yang dituju. Selalu kembali mengembalikan buku ke tempat. Apa nilai kebajikan ini tersalahnya Bapak dan Ibu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dan seterusnya menggunakan masker. Itu keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di garis atau koridor, keselamatan atau yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kesepakatan kelas dibuat di kelas kita
kita ambil nilai-nilai kebajikan universal bagaimana yang ada tadi, tanggung jawab, menghormati, ya, keamanan, kesehatan, kebersihan, menghormati, kerukunan. Nah, itulah yang menjadi keyakinan. Dalam kesepakatan jelas kita bentuk bersama dengan peserta didik, kita tampil lagi bersama nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam kesepakatan jelas tersebut. Kita rangkum menjadi satu, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan dan nilai yang kita nyatakan diyakini bersama. Ini salah satu upaya membuat kesepakatan kelas Bapak dan Ibu. Nah, ini keyakinan kelas yang di bawah. Nah, itu merupakan kesepakatan, dibuat sebuah kesepakatan. Nanti dari rapat kesepakatan kelas yang telah dibuat dan diresmikan itu akan timbul beberapa keyakinan, ya, keyakinan kelas. Komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, dan peduli. Ini bisa kita baca Bapak dan Ibu. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mana yang keyakinan kelas? Yang warna kuning Bapak dan Ibu. Kami murid yang semangat belajar. Mana keyakinannya? Semangat. Kami murid yang peduli terhadap teman-teman. Mana keyakinannya? Peduli. Jadi kita dari beberapa kesepakatan kelas yang telah dibentuk tersebut, kita pahami bersama peserta didik kita bahwasanya ini supaya dia mudah diingat, dan kita tempelkan juga di titik mana kita resmikan. Kapan perlu adakan seremonial, bagaimana supaya peserta didik itu bisa meyakini bersama ini adalah keyakinan-keyakinan. Jadi Bapak Ibu ya. Yang keempat, materi kita yang kebutuhan dasar manusia. Ini ternyata Bapak dan Ibu selain kita kebutuhan yang lain juga ada kebutuhan yang dipelajari. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang ini kita semuanya Bapak Ibu. Ya. Kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Jadi Bapak dan Ibu, semua manusia tentu memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Jadi dalam pendidikan kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia tersebut kemana yang mereka butuhkan. Begitu juga aplikatifnya kita di dalam kelas. Jadi ini ada sebuah cerita. Silakan dibaca Bapak dan Ibu. Bimo. Ya, silakan dipahami Bapak dan Ibu. Bimo seorang anak TKB selalu berlari ke luar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang diinginkan dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini kebutuhan apa Pak? Kasih sayang. Coba lihat, kasih sayang dan rasa diterima. Coba kita lihat. Ya. Jadi Bimo ini, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru kan? Ada kata-kata seru, berarti dia ingin kesenangan. Kejar-kejaran daripada duduk bermain rapi, belajar bosan dia gagal. Ternyata dia butuh kesenangan. Jadi ini Bapak Ibu kita harus memahami kebutuhan dasar peserta didik kita. Ternyata kesenangan. Ini lagi yang kedua. Silakan di Bapak dan Ibu.
apa Ibu? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak seru jadinya. Itu kata si Dinda. Apa nih? Kata Murabi kebebasan yang lain? Kebenaran, kebebasan. Apa? Bude? Tidak, ini kata si Dinda ini Bude. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan dikasih jadinya. Apa tadi Ibu Rami? Kebebasan. Ibu tadi? Kenyamanan. Kita lihat lagi kebutuhan dasar kita. Ada 5. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, dan bertahan hidup. Yang mana? Nah, coba kita lihat. Si Dinda ingin penguasaan. Si Dinda ingin penguasaan Bapak Ibu. Gimana dilihat? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak enak dia ingin menguasai kelas itu, dia ingin membuat kelas itu tenang. Bagaimana dia membuat di depan di dalam kelas? Ingin bersenandung. Ya, jadi ini adalah penguasaan. Ini yang kelima, Bu Ani, guru kelas 5. Ya, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Agus seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan lakukan? Menurut Anda? Apa alasan Agus? Dia butuh apa itu? Ya, dia seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, di sini apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, yang kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dan itu jawaban Agus Bapak. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan cinta kasih sayang dengan rasa diterima. Apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi tangguh dan menurut keinginannya, kebutuhan penguasaan. Ada tergantung jawaban dia, Pak Andri. Tergantung jawaban dia. Apabila Agus karena iseng-iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kecil, yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhan adalah kesenangan. Senang mengusir orang. Ya. Tergantung jawaban yang diterima, Pak Andri. Posisi kontrol seorang guru. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama itu adalah sebagai berhukum. Ya, ini kita miliki Bapak dan Ibu. Tapi mana yang berada posisi mana kita hari ini? Kan itu ya, di posisi mana kita hari ini? Yang pertama adalah sebagai berhukum. Kedua, kontrol sebagai tim, kedua orang berasa bersama. Ketiga sebagai teman. Keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Di posisi mana saya? Mari kita lihat kepada semuanya. Pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak, Ibu dan Bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini siapa yang mengatakan? Kalau yang di atas dikatakan seperti itu membuat orang merasa bersalah. Ya, kalau yang nomor 2 penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, berarti dirinya merasa terhukum. Ya. Ketiga, ayo lakukanlah demi aku, lakukanlah demi Bapak, lakukanlah demi Ibu. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memang tahu itu adalah seperti bintang dilihat tahu kamu selalu yang paling terakhir. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Ya, di Bapak dan Ibu di sini lihat 5 posisi kontrol. Kalau penghukum ini, pembuat bersama ini,
Eman ini, memantau ini, dan manajer ini. Dan mana posisi kita, dan apa yang paling terbaik, dan mana yang perlu kita lakukan. Mana yang terbaik. Sekarang ini, tentu kita bisa refleksi diri, di manakah saya? Tidak usah dijawab. Menghati, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini ya. Atau memprogram menyalahkan orang lain berbohong, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, berbuat dosa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kaitan dengan dunia berkualitas. Eman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan diri ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu begini. Sampai tolong teman-teman. Kemudian ketergantungan. Ini akibatnya sebagai hasilnya ketergantungan kepada ibu. Berarti yang garis nomor 3 ini adalah hasil dari perilaku yang kita lakukan, ketergantungan. Yang keempat adalah memantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, perkataannya, apa peraturannya, menyesuaikan diri. Dia diawasi, tapi dia kalau penonton kita dia diawasi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, menguatkan pribadi. Berarti kalau manajer menguatkan diri pribadi. Itu Bapak Ibu. Di sini ada sebuah video Bapak dan Ibu tentang mari kita tonton sejenak Bapak dan Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak?
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Yang keenam yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Restitusi adalah sesuatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak dan Ibu, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita tidak mencari kesalahan, namun kita memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Memberikan penawaran bukan paksaan. Ini segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Ada 3 langkah-langkah pada restitusi. Yang pertama yaitu validitas, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Itu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakan mereka yang salah. Apa yang tindakannya yang salah? Apa yang dilakukannya? Jadi apa yang dilakukannya itu akan mereka sampaikan ketika kita laksanakan proses restitusi ini. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan, baru kita kembalikan menyadarkan diri mereka apa yang telah kita sepakati, apa yang mereka yakini. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapannya Bapak dan Ibu. Ini contoh-contoh perkataan pada tahapan menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita sampaikan kepada anak kita, Bapak tidak mencari kesalahan kamu, tidak apa, tapi kita mencari bagaimana solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Anda terlambat ya? Ya, tentunya kita memiliki sesuatu kebutuhan sehingga kita terlambat. Mudah-mudahan pada tahapan berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat contoh. Anak-anak kita berkelahi, ya. Ternyata kelahinya itu bagaimana? Ternyata kelahinya itu ternyata pensilnya dipatahkan oleh temannya. Kita boleh menyampaikan ini pada validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi, tetapi kita melihat tindakannya itu salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang pensilnya dipatahkannya di dalam itu penting bagi dia. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah distabilkan kondisinya, tenang Ananda, semua orang biasa berbuat salah. Semua orang tentunya tidak mungkin terlepas dari ketidapan. Berarti yang kamu lakukan hari ini adalah sebuah hal biasa. Jadi yang kedua baru kita lakukan validasi tindakan yang salah. Apa? Kamu patut bangga. Kemudian kamu pasti punya alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kita tanyakan kepada anak kita. Di sini menanyakan keyakinan. Ada apa saja keyakinan kelas yang kita sepakati? Misalnya disiplin Pak, ya. Bu,
Nah, jadi di sana baru kita sampaikan, kita kembalikan mereka sehingga mereka menyadari bahwasanya mereka memang mereka itu bersalah, dan mudah-mudahan besok itu tidak diulangi kembali. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah video segitiga restitusi yang pernah dilakukan bersama anak kita si Rangga. Ya Rangga, ya si Rangga. Nah ini saya coba akan bertanya sama si Rangga. Tadi pagi Bapak mendapat, maksudnya kamu terlambat datang ke sekolah, benar kan? Kemungkinan kamu bisa menjelaskan apa penyebab kamu datang terlambat. Karena luar biasa, semua orang pernah terlambat. Biasa datang. Ya, semua orang biasa melakukan kesalahan. Ya, karena kita manusia tidak cukup. Kemudian kapan kamu main HP? Mama, sampai pukul berapa? Iya, main HP merupakan kesenangan kamu, kebebasan kamu. Ya, semua orang butuh kesenangan. Ya, selain itu, main HP bisa mengakibatkan orang kecanduan sampai larut malam tanpa tidur. Ya, sekarang ini kamu bisa memilih kesenangan yang paling baik. Apa aktivitas kesenangan yang lain yang bisa kamu lakukan kira-kira? Kemudian, apakah bermain HP pada malam hari itu merupakan tindakan yang baik? Apa salah? Salah. Kamu bisa mencari kesenangan yang lain. Apa kira-kira kegiatan yang lain supaya tidak kecanduan? Belajar. Sebaiknya kamu pukul berapa tidurnya? Rangga, kamu tahulah keyakinan sekolah kita. Tetap tepat waktu, terus disiplin. Kamu mau datang tepat waktu. Apa upaya kamu ke depan? Bangun pagi. Supaya kamu bisa bangun pagi, apa yang akan kamu lakukan? Tidur tepat waktu. Apa aktivitas kamu malamnya? Belajar. Jadi kamu mari belajar ya. Kita memiliki cita-cita. Mudah-mudahan dengan belajar cita-cita kamu dapat diwujudkan dengan baik. Kamu menjadi anak yang baik. Terima kasih ya. Itulah video Pak. Jadi Bapak dan Ibu, itu salah satu praktik restitusi yang pernah saya lakukan bersama si Rangga kelas 6. Kemarin itu si Rangga ini kebetulan datang terlambat ke sekolah karena si Rangga main HP tadi malam. Dia terlambat bangun, alasannya bermain HP. Setelah dilakukan restitusi, si Rangga menyadari bahwasanya dirinya ya itu yang dirasakan oleh si Rangga pada saat hari itu Bapak dan Ibu ya. Di
Jadi mari kita sama-sama terapkan restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena mereka memiliki kebutuhan masing-masing, karena mereka memiliki hal-hal yang perlu kita ketahui juga Bapak dan Ibu. Sebaliknya saya minta sebanyak 3 orang Bapak dan Ibu menyampaikan umpan balik. Yang pertama, perasaan saat ini adalah, maksudnya setelah mengetahui bahwasanya ini posisi kontrol, restitusi, apalagi keyakinan kelas, kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa bagaimana siswa bagaimana gitu. Kemudian target saya selanjutnya adalah, sekarang saya minta 3 orang Bapak dan Ibu untuk menyampaikan refleksinya tersebut berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan. Ya Pak Adri. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang memberikan waktu dan kesempatan kepada saya tentang hal refleksi baik hari ini. Mungkin pada hari ini saya kesempatan pertama untuk memberikan umpan balik tentang materi pada hari ini. Yang pertama, tugas saat ini adalah sangat senang, gembira, dan rasa bahagia. Kenapa? Karena suatu ini ilmu yang sangat baru sekali, yang saya rasakan, yang saya dengar. Untuk pola pikir manusia itu juga berubah, kemudian juga sifat dan tatanan dan lama manusia juga berubah. Dengan inilah suatu metode untuk membentuk manusia karakter berubah dari arah yang tidak baik menjadi arah yang lebih baik. Sebab dalam konteks ini perlu kita sadari, kita sebagai guru, kita adalah sebagai panutan, sebagai suri teladan, contoh baik bagi murid dan bagi masyarakat sekitar kita. Kenapa? Karena kita harus paham apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan kepada murid kita untuk menjadi suatu tatanan terhadap diri murid kita, untuk merubah tradisi di dalam dirinya yang punya paradigma yang tidak baik menjadi paradigma yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, target saya selanjutnya adalah membentuk atau memahami watak karakter murid menjadi suatu hal yang membiasakan terhadap dirinya, yang kita berikan contoh yang baik, suri teladan yang baik, memberikan pemahaman yang lebih bersifat humanis secara bentakan, tidak secara menghukum, tetapi dengan cara mendekatkan diri, solusi yang baik, dan kemudian menjadi menikmatilah siswa itu tersebut, apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan umpan balik ini menjadi suatu kemauan yang menarik bagi siswa kita. Itu yang kita harapkan, supaya apa yang kita berikan kepada siswa menjadi seutuhnya siswa ini menjalankan dengan senang hati, tertanam dalam dirinya. Tentang umpan balik yang saya berikan dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andri. Tepuk tangan buat Pak Andri. Telah menyampaikan refleksinya setelah pembelajaran hari ini. Kemudian diminta 1 orang perempuan siapa yang akan menyampaikan refleksinya terkait
Gimana? Musik free. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Mengenai refleksi kegiatan kita pada hari ini, yang pertama perasaan hari ini adalah saya merasa masih banyak kekurangan tentang penerapan untuk penerapan segitiga restitusi di kelas nantinya. Kemudian setelah mengikuti materi penimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwasanya perlunya penerapan segitiga restitusi untuk meningkatkan budaya positif siswa kita, sehingganya apa yang menjadi kebutuhan siswa bisa tercapai dengan baik. Target saya selanjutnya adalah saya ingin mengubah kembali kesepakatan kelas yang telah kami sepakati menjadi sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingganya pembelajaran di dalam kelas lebih terasa aman dan nyaman untuk siswa ke depannya. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sitri yang telah memberikan refleksinya pada kesempatan hari ini. Tepuk tangan yang meriah buat Bu Sitri, Bapak dan Ibu ya. Baiklah, demikianlah Bapak dan Ibu penyajian dari kami tentang materi budaya positif yang telah kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kemudian mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak dan Ibu Wahyudi atas paparan materinya pada hari ini. Semoga kita bisa mendapat manfaatnya dan menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan ini. Dan juga banyak terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda. Selamat siang. Baiklah, kita pada hari ini akan kegiatan belajar matematika. Ya, matematika hari ini. Ya, Ananda semuanya, Bapak ingin sekali kamu untuk berpartisipasi dalam kegiatan hari ini ya. Sebelumnya Bapak ingin kamu mengikuti permainan ya. Permainan dulu, ayo berdiri ya. Ananda, bagaimana kabarmu? Kelas 4B, ZB. Kelas 4B, oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Baiklah Ananda semuanya, sekarang Bapak seperti biasanya Ananda dulu belajar dan doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa, silakan berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Ananda untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, dan kekondusifan kelas kita ini, kelas 4B ini, tentunya kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi Ananda, Bapak ini membagikan kepada kamu semuanya 2 kertas ya. Ananda silahkan tulis di sini apa yang kamu inginkan ya, apa yang kamu harapkan supaya kegiatan di kelas kita ini aman, nyaman, dan ruangan kita kondusif ya. Tolong kamu berikan yang akan kita lakukan di dalam kelas ini. Saya sepakati. Ananda, nah sekarang Ananda tuliskan dalam kertas ini ya. Bukan bagikan yang di sebelah sini Ananda. Ini, ambil satu per orang Ananda. Tuliskan itu ada lemnya kan? Nah, di atasnya. Ayo tuliskan apa yang membuat kamu nyaman selama berada di dalam kelas ini ya. Silakan. Tolong dibuat Ananda. Buatkan apa yang menurutmu agar kamu aman, agar kamu nyaman, agar kamu mengalami situasi yang kondusif selama berada di dalam kelas ini. Nah, silakan. Ya. Boleh dibuat 2, boleh dibuat 3. Nah, ya sebanyak-banyaknya tolong kamu buat. Ya. Siapa yang sudah siap, tolong tempel di depan ini. Ya. Ayo, dibuat. Bisa digaris ada. Bisa digarisnya. Siapa yang sudah siap, tolong dibuat. Jangan lupa tulis nama di bawah ya. Jangan lupa tulis nama di bawah, boleh di atas juga boleh. Siap, taruh di sini Ananda. Silakan taruh di sini. Ananda di sini, ayah di sini. Ayo yang lain silakan.
lagi yang belum? Yang sudah siap ini Lutfi, Fajar, Alfa Rizky. Silakan, ayo yang lain silakan. Eza, Triwayuni, Isel, Naila. Boleh? Ini yang sudah mengumpulkan Hafizah, Jihan, juga ya. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat semuanya. Anda semuanya, sekarang kita bacakan kesepakatan yang kita buat ya. Yang usulan ini lokal selalu bersih dan nyaman. Nah itu ya. Oke. Ini lokal bersih dari bersih ya. Kemudian ini bersih juga, lokal bersih juga. Yang kedua ini kebersihan juga. Kemudian yang ini datang tepat waktu. Ya, ini berpakaian rapi, lingkungan bersih dan menjaga kebersihan kelas. Ya, tepuk tangan buat semuanya, mantap. Kemudian tidak boleh membuli teman. Tepuk tangan. Ya. Melaksanakan tiket kelas. Ya, tepuk tangan. Membantu teman yang membutuhkan. Tangan. Ya. Kemudian menjaga kebersihan, membersihkan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ini lagi. Berdoa sebelum belajar. Ya. Mematuhi peraturan kelas. Ya. Menjaga kebersihan. Apabila teman sedang berbicara, yang lain diam. Tepuk tangan. Teman-teman. Ini menjaga kedisiplinan. Tepuk tangan. Selalu membuat PR. Ya, tepuk tangan Anda. Membuat PR. Ini menghormati guru. Tepuk tangan teman-teman. Berarti itu adalah usulan kesepakatan kelas yang telah kamu usulkan. Kira-kira ada tambahan lagi yang lain? Ada tambahan lagi? Ya. Dari yang telah kamu buat ini semuanya merupakan upaya kamu bagaimana kelas kita aman, nyaman, dan kondusif. Ya, berarti kita sepakati ini menjadi kesepakatan kelas kita. Sepakat kita nada? Mari kita resmikan dengan tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Kemudian Ananda, dari beberapa yang kamu masukkan ini, kamu berikan masukan untuk kelas kita aman, nyaman, dan kondusif ini. Ada beberapa nilai, ya, beberapa nilai yang mana ini akan menjadi keyakinan kelas kita. Apa namanya? Keyakinan kelas. Apa yang nilai apa yang terdapat di sini? Kebersihan. Kebersihan. Yang kedua, kedisiplinan. Ya, bagus.
lagi? Apa? Tadi ada apa namanya itu di dalam kelas mengenakan. Tadi ada yang membuat di sini piket kelas sesuai dengan jadwal, ya. Berarti kalau piket sesuai dengan jadwal, bagaimana namanya itu? Nilai ketertiban. Ada lagi yang menyampaikan tadi menghormati guru. Kemudian kita lihat juga ada yang menyampaikan tadi jika ada temannya berbicara, yang lain diam. Itu ada yang menyampaikan tadi. Berarti itu apa? Menghormati. Ada lagi yang ada? Coba kita lihat satu-satu. Ada lagi kira-kira? Ya, apa lagi nih? Sehat, udah. Kebersihan juga udah. Ya. Kesopanan. Mantap. Tepuk tangan buat yang kesopanan ya. Ya, tepuk tangan adalah kesopanan. Nanti kita harus berpakaian rapi dan sopan. Baiklah, Ananda. Ini ada 5 keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di dalam sekolah kita ini, ya, supaya lingkungan kita menjadi bersih, kita menjadi disiplin, kita tertib, kita saling menghargai, menghormati, dan juga bersikap sopan. Nah, mari kita resmikan keyakinan kelas kita pada hari ini. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Bangun pagi. Supaya kamu bisa bangun pagi, apa yang akan kamu lakukan?